Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan suatu chart, yaitu Activity Relationship Chart, atau banyak juga disingkat dengan Relationship Chart saja, atau dengan yang lebih pendek lagi yaitu Rel Chart. Nah, dalam saya menjelaskan tentang Rel Chart, saya akan sedikit balik ke belakang, mengingatkan kembali tentang SLP atau Systematic Layout Planning. Jadi di tahapan awal dalam kita menganalisis data atau kebutuhan data, maka data yang dibutuhkan adalah flow dari material atau proses dari setiap departemen yang ada. Nah, kalau Anda memiliki data kuantitatif, jumlah flow dalam suatu satuan unit flow, maka bisa menggunakan from to chart. Nah, namun jika Anda kesulitan dalam mendapatkan data dalam bentuk kuantitatif, maka salah satu opsinya adalah secara kualitatif menggunakan Rel Chart atau menggunakan Activity Relationship Chart, yang nanti pada akhirnya kita bisa menggunakan keduanya membentuk suatu relationship diagram dan akhirnya bisa mengenerate initial layout maupun alternative layout untuk bisa dianalisis. Ini adalah bentuk umum dari Rel Chart, di mana bentuknya adalah suatu matriks separuh, matriks segitiga begitu ya. Kenapa bentuknya demikian? Ya karena relationship antar dua departemen atau dua proses itu hubungannya sama bolak-balik gitu ya. Ya, jadi di sini tergambar beberapa departemen atau proses yang ingin diinformasikan relationship-nya. Kemudian nanti di dalamnya ada rating relationship dan alasannya di bawahnya begitu. Nah, Rel Chart ini diberi nilai berupa rating yang definisinya adalah seberapa penting untuk dekat gitu ya. Jadi seberapa penting untuk dekat dua buah departemen atau dua buah proses. Rating yang telah disepakati sesuai standar adalah berupa huruf A, E, I, O atau huruf vokal gitu ya. Yang bisa Anda hafal adalah huruf hidup secara urut dari A sampai Z, yaitu tentu saja yang pertama A, kemudian setelah itu E, I, O, U. Nah, X memang pengecualian karena memang definisinya berbeda. Baik, untuk A juga bisa kita definisinya sesuai dengan hurufnya, yaitu absolutely. Maknanya adalah seberapa penting untuk dekat, ya mutlak harus dekat gitu maksudnya. Kemudian E adalah, mungkin bahasa Indonesianya adalah sangat penting. Kemudian I, important, adalah penting. Nah, O adalah mungkin cukup penting gitu ya, ordinary closeness, oke. U adalah unimportant, jadi maknanya adalah tidak penting untuk dekat. Bukan bermakna negatif, tetapi dekat oke, jauh pun tidak masalah. Itu maknanya unimportant. Nah, untuk X adalah justru dilarang untuk dekat. Jadi sebaiknya tidak boleh dekat. Nah, kemudian ada kode reason ya, alasan. Nah, untuk kodenya adalah berupa angka, tetapi tidak ada standar khusus tentang bahwa nomor 1 harus apa, 2 harus apa, dan seterusnya. Jadi inilah kesepakatan bersama saja. Dan memang biasanya reason paling utama dari tingkat kedekatan adalah flow of material. Kemudian selanjutnya ya silahkan tergantung kasus masing-masing. Misalnya adalah ease of supervision gitu ya. Memang
harus dekat karena kemudahan untuk supervisi, misalnya juga karena orangnya sama di dua departemen tersebut sehingga lalu lalangnya juga cepat, kemudian perlu ada komunikasi misalnya, atau hanya karena lebih nyaman dan sebagainya. Nah, di sini dalam penggambaran rel chart adalah sekali lagi digambarkan ada rating, kemudian di bawahnya ada alasan ya. Ada rating, ada alasan. Sehingga cara membacanya misalnya di sini office dengan foreman adalah ratingnya O atau ordinary closeness OK, cukup penting, dengan alasan adalah 4, yaitu contact necessary gitu ya. Dan seterusnya. Misalnya di sini ada A, part shipment dengan storage itu adalah mutlak dekat. Alasannya adalah memang flow of material, ada flow di sana gitu ya. Nah, untuk rating yang U itu tidak perlu alasan karena dia dekat oke, jauh oke, sehingga tidak perlu diberikan alasan untuk yang unimportant. Berikut adalah rule of thumb tentang seberapa banyak suatu rating A, E, I, O, U, dan X itu ada dalam suatu rel chart. Jadi di sini kita lihat bahwa rating A itu sebaiknya justru kecil ya, 2-5%. E kemudian sedikit membesar, kemudian justru baik kalau rating U itu banyak. Jadi di sini jangan sampai salah kaprah gitu ya, bahwa kalau rating A-nya itu banyak justru makin bagus, itu salah. Karena apa? Karena kalau rating A dalam suatu rel chart itu banyak, maka dapat dipastikan dalam proses mengenerate alternatif layout itu sangat susah karena banyak sekali departemen harus dekat gitu. Ya, ini mirip seperti kalau Anda dalam kasus pertemanan Anda gitu ya. Anda mendeklar dekat dengan semua orang, semua teman Anda, maka akan sangat susah Anda mengalokasikan waktu Anda untuk seluruh teman Anda yang Anda declare itu dekat. Nah, sehingga di sini juga sama, jika dalam Anda membangun rel chart, kemudian ada dua buah departemen ratingnya A atau ratingnya tinggi dalam kategori tinggi, justru Anda berusaha agar ratingnya kalau mungkin bisa turun maka lebih baik demi fleksibilitas dalam membuat alternatif layout. Jadi misalnya ada dua departemen, misalnya adalah direktur dan manajer. Awalnya Anda set bahwa dua ruangan ini atau dua departemen ini harus dekat karena alasan kemudahan supervisi, komunikasi. Ya, tentu saja direktur dan manajer harus sering berkomunikasi sehingga hubungannya di set A. Namun karena keterbatasan space dan sebagainya, sangat susah mencari alternatif layout agar dua departemen ini atau dua ruangan ini selalu berdekatan, sehingga Anda bisa lakukan penurunan rating menjadi E atau I bahkan U gitu ya. Tapi fungsi kedekatan, fungsi supervisi komunikasi Anda harus fasilitasi, misalnya dijamin ada telepon, ada internet koneksi, ada intercom dan sebagainya. Sehingga itu maknanya bahwa Anda justru berusaha menurunkan rating tetapi dengan memberikan solusi agar fungsi-fungsi utamanya tidak terganggu. Selanjutnya, sesuai dengan urutan yang ada pada langkah-langkah di Systematic Layout Planning atau SLP, setelah Anda dapatkan rel chart dan juga kombinasi dengan from to chart jika perlu,
maka Anda bisa menggambarkan suatu diagram, yaitu dengan sudah memasukkan departemen-departemen yang ada dalam bentuk seperti ini dan visualisasi dari kedekatannya. Nah, di sini salah satu cara adalah jika tingkat kedekatannya itu absolutely mutlak untuk dekat, maka digambarkan dengan jumlah garis yang banyak gitu ya. Kemudian kalau ratingnya turun, maka jumlah garisnya juga turun. Nah, untuk U tidak perlu diberi garis hubungan karena dia bisa letaknya di mana-mana, bebas ya. Dekat oke, jauh juga oke. Nah, untuk X rating banyak yang menggambarkan dengan zigzag begitu ya. Sehingga dia harus jauh gitu ya. Sehingga di sini bisa tergambar dengan baik. Kalau talinya banyak, maka dia memang tidak boleh jauh-jauh. Kalau talinya hanya satu, maka dia mudah melar, dia bisa jauh. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah begini, jangan sampai jika ada dua departemen gitu ya. Ini A, ini B, ini talinya banyak atau ratingnya tinggi, kemudian di sini juga ada departemen C, talinya satu, maka ini juga bukan artinya melanggar gitu ya. Jadi kalau ada ratingnya rendah ternyata tersusun dia berhimpitan, ya tidak masalah ya. Yang tidak boleh adalah jika ada rating A di sini C gitu ya misalnya, tetapi Anda buat yang B-nya itu ternyata jaraknya jauh gitu ya. Nah, ini yang melanggar aturan. Jangan sampai ada suatu departemen yang ratingnya rendah, jaraknya lebih dekat dibandingkan departemen yang sebenarnya tingkat kedekatannya ratingnya tinggi. Ya, setelah Anda bisa pastikan bahwa secara visual hubungan antar departemen itu tidak ada aturan yang melanggar tentang tingkat kedekatan, maka selanjutnya adalah bisa dimasukkan informasi tentang luas setiap departemennya. Sehingga di sini akan bisa mendapatkan gambaran lebih jelas lagi, lebih mendekati layout yang akan dirancang sesungguhnya tentang bagaimana posisi departemen dengan departemen yang lain setelah tervisualisasi luasan dari setiap departemennya. Ini adalah contoh lain dalam penggambaran relationship diagram yang sudah memasukkan informasi space luasan. Di sini penggambaran level kedekatannya adalah tidak dengan jumlah garis tetapi dengan bentuk atau tipe garis, mulai dari yang tebal maknanya dekat, kemudian tipis, dan akhirnya putus-putus untuk yang unimportant dan sebagainya. Nah, intinya adalah yang penting disepakati saja bersama tentang penggambaran atau simbol dari tingkat kedekatannya akan seperti apa. Dan langkah lebih lanjut lagi setelah kita sudah membuat relationship diagram dan informasi luasan, maka dengan memasukkan constraint-constraint yang ada, misalnya luasan lahan yang tersedia dan sebagainya, maka kita bisa menggambarkan secara lebih detail tentang bagaimanakah posisi-posisi dan luasan dari setiap departemennya dalam suatu alternatif layout. Pada gambar berikut misalnya lahan yang tersedia dengan ukuran demikian gitu ya, sehingga ditata sedemikian rupa dengan tidak melanggar level kedekatan yang sudah ditentukan sebelumnya,
inilah salah satu hasil dari alternatif layout yang bisa dibuat. Akan sangat memungkinkan bisa menghasilkan lebih dari satu layout, satu alternatif layout, jika constraint-constraint yang ada tidak banyak ya. Ini contohnya dalam gambar ini, misalnya ternyata constraint luasan tanah, ukuran tanah tidak menjadi hal yang penting gitu ya, atau masih bebas, sehingga maaf, bisa terdapat 3 alternatif layout yang mungkin dalam mengakomodasi dari proses relationship diagram tadi. Nah, tentu saja ini hal yang juga baik ya, makin banyak alternatif makin baik. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memilih alternatif layout ini. Ya, tentu saja cara memilihnya bisa dengan cara menggunakan adjacency based objektif atau menggunakan distance based objektif yang sudah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita bisa membangun suatu alternatif layout dengan cara mengubah dari rel chart menjadi relationship diagram dan space diagram, kemudian akhirnya bisa membentuk suatu layout. Maka kali ini ada suatu cara yang bisa digunakan untuk membentuk suatu initial layout menggunakan data rel chart. Jadi inilah contoh data yang disediakan. Ada departemen, 7 departemen, ada luasannya. Nah, di sini luasannya direpresentasikan dalam bentuk blok. Jadi kalau receiving itu 12.000 square feet, maka representasinya adalah 6 blok, 6 kotak, sehingga satu kotak itu sekitar representasi dari 2.000 square feet dan seterusnya. Nah, metode ini sedikit intuitif, namun bisa memberikan gambaran cepat tentang initial layout dari rel chart yang ada. Ya, jadi ini misalnya rel chartnya, hubungan antar departemen yang tadi. Di sini alasannya diabaikan terlebih dahulu karena kita akan fokus kepada ratingnya. Jadi sekali lagi metode inilah cukup intuitif. Baik, yang pertama dilakukan adalah melihat rating tertinggi dalam rel chart ini, gitu ya. Tentu saja kita cek rating A, apakah ada, ternyata ada 1 di sana. Maka yang kita tempatkan terlebih dahulu adalah sepasang departemen yang mempunyai hubungan A. Dalam kasus ini adalah 5 dan 6, sehingga kita masukkan dalam layout gitu ya. 5 dan 6. Nah, jika dalam rel chart terdapat lebih dari 1 A, maka silakan di random pilih salah satu terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah 5, 6 sudah terpasang, maka kita lihat departemen mana dalam kaitan 5 dan 6 mempunyai rating juga tinggi. Di sini A tidak ada, maka kita beralih ke E. Adakah hubungan E dengan 2 departemen yang sudah terpasang? Kita lihat di sini 5 tidak ada E, tetapi 6 ada E di sana. Maka departemen 7 terhadap 6 itu dipasang terlebih dahulu. Nah, masangnya di mana kita lihat 7 ternyata juga, kita lihat sini dengan 5 juga hubungannya I, important atau tinggi, sehingga 7 ya misalnya intuitif saja saya letakkan ya lebih dekat dengan 6 tapi cukup dekat dengan 5 dibandingkan saya pasang di kanan, maka 7 lebih jauh dengan 5. Ya, berikutnya adalah 7 sudah terpasang dalam kaitan dengan E dan juga dengan 5. Maka kita lihat 7 tidak ada E, U semua. Kemudian kita lihat 5 dan 6 ada I di sini. I ya. 5 dengan 4 I, 5 dengan 2 I, 6 dengan 2 juga I. Nah, kita lihat pertimbangannya adalah ternyata ada departemen 2 hubungannya I dengan 5 dan 6, sehingga itu salah satu pertimbangan memasukkan departemen 2 terlebih dahulu ya.
karena dia harus dekat keduanya, ya saya letakkan di tengah-tengah seperti ini masalahnya. Jadi departemen 2 masuk dulu. Sehingga 2 sudah masuk, kita lihat di sana. Maka kita penuhi departemen 4 ya tadi di sini 5 dengan 4 karena hubungannya juga sehingga 4 dimasukkan letaknya adalah dekat dengan 5. Namun kita lihat di sini ternyata 4 juga hubungannya E dengan 2. Nah, maka 4 harus mepet dengan 2 tapi juga dekat dengan 5 sehingga 4 ya letaknya intuisi aja di sana. Berikutnya 4 sudah terpasang, kita lihat 4 punya hubungan dengan I di sana ya. Yang lainnya U tapi punya hubungan I dengan receiving nomor 1 sehingga departemen 1 bisa kita pasang. Tetapi kita lihat di sini departemen 1 punya hubungan E dengan 2 sehingga departemen 1 dipasang tetapi harus lebih dekat dengan departemen 2 sehingga nomor 1 saya letakkan di sana. Tapi dekat juga dengan departemen 4 hubungannya I. Dan yang terakhir adalah departemen 3. Kita lihat di sini mempunyai hubungan O dengan 1 ya. Dan juga O dengan 6. Nah, maka dia harus dekat dengan 1 dan 6 sehingga ya secara intuisi nomor 3 letaknya adalah demikian. Ya, ini adalah salah satu cara secara intuitif ya membangun initial layout, alternatif layout menggunakan rel chart. Ya, setelah kita dapatkan gambaran umum tentang letak suatu departemen terhadap departemen yang lain, maka kita bisa masukkan informasi tentang luasan departemen tersebut ke dalam layout. Ya, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah merepresentasikan luasan suatu departemen dalam bentuk blok-blok ya. Misalnya departemen 1 itu ada 6 blok, maka kita masukkan. Sekali lagi, layout yang tadi dihasilkan adalah hanya gambaran umum peletakan suatu departemen terhadap departemen yang lain. Nah, sehingga nanti sangat tergantung dari constraint yang ada dalam Anda meletakkan ini. Misalnya ada constraint luasan tanahnya adalah demikian bentuknya, sehingga boleh dimasukkan satu-satu, sehingga departemen 1 ada 6 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letaknya alternatif pertama adalah demikian gitu misalnya kan. Departemen 4 letaknya di kisaran sebelah kirinya ya. Ada 4, 3, kemudian 2 dan seterusnya sehingga menghasilkan suatu alternatif layout yang lebih detail karena beserta dengan luasannya. Nah, dari analisis ini bisa saja nanti kalau dalam rel chartnya bisa menghasilkan beberapa alternatif layout, misalnya tadi ya ada suatu nilai A yang sama, nilai E yang sama, sehingga pilihan memasukkan urutan departemen yang berbeda sehingga menghasilkan layout yang berbeda, sehingga kita bisa menghasilkan beberapa alternatif layout yang bisa dianalisis. Tentu saja dengan bisa menggunakan adjacency based objektif atau menggunakan distance based objektif. Ya, berikut adalah metode lain dalam kita bisa membangun suatu layout dari data yang ada. Dalam kasus ini, data yang ada adalah berupa from to chart karena Anda lihat di sini walaupun bentuknya seperti rel chart, namun data-data yang ada adalah kuantitatif sehingga ini adalah data flow. Nah, dalam graph based construction ini maka layout yang akan dihasilkan adalah seperti demikian. Ada dua alternatif layout yang nampak di sini. Di sini rule-nya dalam graph based construction nantinya dalam membangun layout adalah departemen nanti direpresentasikan dalam suatu bentuk simbol lingkaran demikian ya dengan nomor-nomornya, nomor identitas departemen. Kemudian setiap departemen itu akan dihubungkan dengan suatu garis gitu ya, yang menunjukkan flow dari setiap
hubungan flow dari dua departemen tersebut. Misalnya di sini departemen 1 dan 2 ada nilai 9, ya sesuai dengan datanya. 1 dan 2 ada 9. 1 dan 5 ada 0, dan seterusnya. Nah, penempatan dalam contoh inilah masih random gitu ya. Jadi ditempatkan seperti ini, kemudian digambarkan flow dalam setiap departemennya. Rule-nya adalah tidak boleh ada garis flow yang overlap gitu ya. Jadi bersifat planar maknanya di sini. Jadi tidak boleh ada yang saling overlap. Ya, kemudian adalah dalam penggambaran layoutnya, dalam setiap flow ini maka merepresentasikan semacam batas area antar dua departemen tersebut yang saling berhimpitan. Sehingga kita lihat di sini flow 1 dan 2 ini batas area antar departemen, dan hanya boleh ada satu flow di sana, yaitu flow departemen 1 dan 2 itu tersebut. Anda lihat di sini ada batas departemen antar 1 dan 5 ini, dan 5 dan 2 ada flow demikian ya di sana. Tapi di sinilah batas departemen 4 dan 2, di sinilah batas departemen 4 dan 3, dan seterusnya. Itu rule yang harus dipertahankan nantinya. Nah, berikutnya adalah alternatif yang lain, sama ya. Ini hanya random juga, hanya memindahkan departemen 1 dan 5, tetapi rule-rule-nya tetap dijaga ya. Jadi ada flow di sana, ada nilai flow. Kemudian dalam satu flow ini maka representasi dari batasnya ya, ini 1 dan 5, ini 5 dan 2, dan seterusnya. Nah, itulah rule dalam membangun layout. Nah, tentu saja dalam contoh ini ada dua alternatif layout yang dihasilkan dengan penempatan secara random. Maka dengan metode adjacency kita bisa mendapatkan bobot flow dari dua alternatif ini. Nah, berikutnya saya akan jelaskan bagaimana jika kita bisa menempatkan departemen tersebut dengan cara yang lebih sistematis, yang harapannya bisa menghasilkan layout yang lebih baik dibandingkan dipasangkan secara random. Demikian. Ya, berikut adalah langkah-langkahnya. Dengan data yang ada, maka yang pertama dilakukan adalah menempatkan terlebih dahulu pasangan departemen yang memiliki flow paling besar. Dalam kasus ini kita lihat yang memiliki flow terbesar adalah departemen 3 dan 4, yaitu ada 20, ini maksimum ya. Maka 3 dan 4 kita tempatkan terlebih dahulu. Nah, jika ada nilai yang sama, maka silakan pilih salah satu secara random ya. Maka kasus ini cuma ada satu, maka saya tempatkan departemen 3 dan 4. Cara penggambarannya adalah demikian ya. 3 kemudian 4. Ya, dua departemen, simbolnya lingkaran, dihubungkan dengan flow, munculkan nilai flow-nya. Misalnya sinilah 20. Ya. Nah, berikutnya adalah kita harus menentukan departemen mana yang akan kita masukkan berikutnya yang memiliki total flow paling besar terhadap departemen yang sudah masuk, yaitu departemen 3 dan 4. Sehingga kita harus hitung secara manual tentu saja departemen 3 dan 4 sudah masuk gitu ya. Seperti ini misalnya caranya, salah satu cara ya. Kemudian departemen yang sebagai alternatif yang akan masuk adalah ada departemen 1 di sana, ada departemen 2 ataukah departemen 5 gitu ya. Dan kita hitung ya total flow-nya. Misalnya departemen 1 dan 3 ya kita masukkan, di situ ada 8 ya. Departemen 1 ke 4 ada 10 flow gitu ya. Departemen 2 3 itu ada 12. Departemen 2 ke 4 itu ada 13. 5 ke 3 ada 0. 5 ke 4 ada 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan sana ya. Total departemen 1 terhadap 3 dan 4 ada 18. 2 terhadap 3 dan 4 ada 25. 5 terhadap 3 dan 4 ada 2. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa departemen yang paling besar flow-nya terhadap 3 dan 4 adalah departemen 2 sejumlah 25. Maka berikutnya adalah departemen 2 yang kita
masukkan dan diletakkan dekat dengan 3 dan 4. Nah, di sini ya bebas kita ingin ingin meletakkan di atas atau di bawahnya. Saya pilih mungkin di atasnya saja gitu ya. Anda bisa menempatkan di bawah sebagai alternatif layout nantinya gitu ya. Digambarkan departemen 2 dan dihubungkan flow-nya. 2 dan 3 mempunyai flow 12 ya. 2 dan 4 mempunyai flow 13. Begitu. Ya, berikutnya adalah 2, 3 dan 4 sudah terpasang, maka pertanyaannya departemen mana berikutnya yang harus terpasang yang secara simultan flow-nya besar terhadap 2, 3 dan 4. Sehingga kita bisa hitung kembali 2, 3, 4 sudah terpasang, maka yang belum adalah departemen 1 dan 5. Kita masukkan satu-satu. 1 dan 2 ada 9 flow, 1 dan 3 ada 8 flow, 1 dan 4 ada 10 flow. Departemen 5, 5 ke 2 ada 7, 5 ke 3 ada 0, 5 ke 4 ada 2 ya. Sehingga kita jumlahkan totalnya, maka terlihat di sini departemen 1 terhadap 2, 3, 4 ada 27 dan sini ada 9. Nah, sehingga departemen berikutnya yang masuk adalah departemen 1 gitu ya, yang bisa masuk ke sini. Nah, peletakan departemen 1 adalah letaknya dekat dengan 2, 3, 4 dan di sini jelas yang bisa dilakukan adalah meletakkan di tengah-tengah antara 2, 3, 4, yaitu di sana, karena dekat dengan semuanya gitu ya. Demikian kita gambarkan flow-nya. 1 ke 2 ini 9, 1 ke 4 10, 1 ke 3 adalah ada 8 ya, demikian. Nah, berikutnya tinggal meletakkan satu departemen lagi, yaitu departemen 5. Nah, jika tinggal satu demikian, maka yang perlu diperhatikan adalah letaknya berada di mana, begitu ya. Opsi peletakan departemen 5 adalah, kalau saya gambar face-nya, ini adalah face pertama, face kedua, face ketiga. Bidang 1, apakah 5 letaknya di bidang 1 ini, apakah di bidang 2, bidang 3, atau bahkan ataukah di luar gitu ya, bidang 4. Nah, di sini tinggal kita nilai satu-satu gitu ya. Departemen 5 ya, misalnya ini face ke 1 gitu ya. Jika departemen 5 diletakkan di sana, maka departemen 5 hubungannya dengan departemen 1, 2 dan 4 ya. Jika diletakkan di face kedua, maka dihitung flow antara departemen 1, 2 dan 3 demikian ya. Jika diletakkan di departemen 3, maka dihitung hubungan 5 dengan 1, 3, 4. Jika diletakkan di luar, maka hubungannya dengan departemen 2, 3, dan 4. Maka kita totalkan semuanya. Gitu ya. 5 terhadap 1, 2, 4 bagaimana? 1, 2, 4 totalnya ada 9 gitu ya. Jadi 1, 2, 4 ini 0 ditambah 7 ditambah 2. 5 terhadap 1, 2, 3 totalnya berapa? Ini ada 7. Departemen 5 terhadap 1, 3, 4 itu ada berapa? Di sini ada 2. Dan departemen 5 terhadap 2, 3, 4 ada berapa? Dan ada 9. Nah, kalau demikian Anda lihat di sini yang terbesar ada 2 gitu ya. Diletakkan di face nomor 1 atau diletakkan di face nomor 4. Nah, kalau demikian silahkan dipilih salah satu, dan justru ini bagian dari alternatif layout yang lain nantinya gitu. Nah, untuk kali ini saya akan meletakkan di departemen, maksudnya di face 1, sehingga di sini ya, di face 1 letakkan ini adalah departemen 5 gitu ya. Sehingga kemudian saya hubungkan flow-nya. 5 dan 2 itu ada 7 flow, 5 dan 1 ada 0,
5 dan 4 ada 2 flow. Ya, maka selesai. Karena semua departemen sudah masuk, maka kita dapatkan grafis dari peletakan departemen terhadap departemen yang lain yang sudah tergambar garis flow-nya, dan rule pertama yang sudah tercipta yang tidak terlanggar adalah bahwa flow-nya tidak ada yang overlap. Maksudnya overlap itu adalah misalnya demikian ya, ada flow dan ini, nah demikian, maka ini flow overlap ini yang tidak diizinkan ya. Sehingga di sini flow-nya tidak ada yang overlap. Maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya dalam mengadjust dari bentuk layoutnya. Ya, untuk mempermudah dalam membuat layout dari informasi grafik planar seperti ini, di mana rule-nya sekali lagi bahwa satu flow yang tergambar di sini harus direpresentasikan dalam satu batas bidang antara dua departemen tersebut. Nah, caranya adalah dengan membuat dot titik-titik seperti ini dulu, gitu ya, di face yang ada, gitu ya, termasuk yang luar, demikian. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sebagai representasi dari batas dinding antar dua departemen. Sehingga satu titik ini dengan titik yang di sini adalah representasi flow 2 dan 1, sehingga hanya satu flow. Titik ini dan ini adalah representasi batas departemen 1 dan 5 karena flow 1 dan 5 ada di sana. Dan garis ini representasi batas nanti antara departemen 1 dan 4. Dan berikutnya adalah di sini, ya secara umum melengkung sedikit nggak masalah ya. Nanti kita perlu memang lakukan adjustment. Ya, ini adalah batas nanti antara 1 dan 7, dan ini adalah batas 2 dan batas 4 dan 5 maksudnya, dan inilah batas departemen 4 dan 2 dan seterusnya ya. Kita gambar secara umum dulu ya, seperti ini. Dan departemen 2 bagaimana ya, mungkin ya dibuat begitu ya secara umum ya. Ya, begitu. Dan departemen 3 adalah ya secara umum. Nah, kita sehingga lebih mempunyai gambaran bentuk, walaupun ini belum logis, paling tidak kita sudah lihat nanti batas-batas yang harus ada adalah seperti apa. Dan berikutnya kita perlu lakukan adjustment lagi agar bentuknya lebih logis sesuai dengan layout yang kita inginkan. Dan akhirnya dengan melakukan beberapa adjustment dan juga memasukkan data informasi tentang luas setiap departemennya, maka bisa terlihat di sini dihasilkan alternatif layout yang lain. Dan tetap rule-nya dijaga, yaitu bahwa dalam satu batas departemen ini hanya representasi dari satu flow departemen ini, batas ini juga satu flow, dan seterusnya. Nah, dengan layout seperti ini, jika kita hitung bobotnya ya, dengan menghitung semua flow yang ada dalam layout seperti ini dalam konsep atau metode adjacency, maka kita dapatkan hasil adalah demikian. Nah, silakan Anda bandingkan dengan dua alternatif layout tadi sebelumnya. Apakah tadi dengan metode yang secara sistematis kita lakukan dapat menghasilkan layout yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang random? Silakan Anda bahas dalam catatan Anda. Ya, jadi demikian materi ini dengan membahas berbagai metode yang bisa Anda pakai untuk menghasilkan initial layout dan alternatif layout dari data from to chart maupun dari data real chart. Baik, terima kasih.